Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar. Kita sudah sampai di pembahasan kunut di halaman 123 cetakan Darul Minhaj ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'akum bi'ilmihi fid dharain. Babul kunuti fi subhi, bab doa kunut dalam salat subuh. I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Ketahuilah bahwa kunut dalam salat subuh, doa kunut itu doa yang mana? Yaitu doa yang dibaca di rakaat kedua salat subuh setelah i'tidal, setelah bangun dari rukuk jangan langsung sujud tapi membaca doa kunut. Gitu. Nah, doa kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan ya nggak batalin wudu ya, sunnah. Begitu. Jadi jangan saklek nih. Kadang-kadang masyarakat itu kalau nggak kunut subuhnya nggak sah, bukan gitu. Kamu kunut doang tapi nggak sholat subuh ya sholat subuhnya nggak sah. Tapi sholat subuh tanpa kunut ya sah-sah aja. Al-hadits sahih fi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Rawahul Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in. Wa qala haditsun sahih. Karena hadis sahih yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hentinya membaca doa kunut dalam salat subuh sampai beliau berpisah daripada dunia. Sampai Nabi wafat itu ternyata sholat subuhnya dengan kunut. Nah, ini dalil kita yang mensunahkan. Wa'lam annal kunuta masyru'un 'indana fis subhi wa huwa sunnatun muta'akkidah law tarakahu lam tabtul sholatuhu lakin yasjudu lis-sahwi sawa'un tarakahu 'amdan aw sahwan wa amma ghairu subhi min as-shalawatil khamsi fa yaqnutu fihi salasatu aqwalin lisy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-asahul masyhuru minha annahu in nazara bil muslimina zilatun qanatu wa illa fala. Wa tsani yaqnutuna mutlaqan wa tsalits la yaqnutuna mutlaqan. Wa tsalitsu la yaqnutuna mutlaqan wallahu a'lam. Dan ketahuilah bahwa kunut salat subuh itu masyru'un indana fi subhi, disyariatkan menurut mazhab kita dalam salat subuh. Jadi definisinya kunut itu di sholat subuh ya ini. Pertama bahas di sholat subuh. Sholat subuh itu hukumnya sunnah muta'akkidah. Begitu. Jika dia seseorang meninggalkan sholat sunnah subuh, jika dia meninggalkan sholat doa kunut dalam sholat subuh, maka sholatnya nggak batal. Tapi disunahkan dia itu untuk sujud sahwi, begitu. Baik dia nggak kunut itu disengaja maupun kalau lupa, kan begitu. Wa amma ghairu subhi minas shalawatil khamsi. Nah, itu kan tadi kan salat itu kunut di salat subuh itu hukumnya sunnah muta'akkidah. Kalau meninggalkan enggak batal salatnya, cuma disunahkan sujud sahwi. Baik enggak kunutnya itu disengaja maupun lupa. Adapun doa kunut di selain salat subuh itu apakah boleh kunut doa kunut? Nah, ada 3 pendapat gitu dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah begitu. Pendapat yang asahu masyhur kan begitu. Ditafsil, dirinci kalau orang-orang muslim itu lagi ada wabah, lagi ada musibah, maka boleh kunut. Jika nggak ada musibah, nggak ada wabah ya, nggak usah kunut. Gitu. Kayak misalnya lagi Gaza sekarang nih, lagi diserang sama Israel, lagi diagresi kan begitu. Nah itu kita boleh di setiap sholat 5 waktu itu melakukan kunut untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Nah menurut pendapat yang kedua, udah kunut mutlak, mau ada musibah, mau ada wabah, mau nggak ada musibah, nggak ada wabah, udah kunut. Dan pendapat yang ketiga, nggak usah kunut sama sekali. Setelah Allah.
Begitu ya, ada kunut dalam sholat subuh, ada kunut dalam selain sholat subuh. Wa yastahabbul kunutu indana fi nisfil akhiri min syahri ramadhan fi raqatil akhirah min al-witri. Wala wajhun ayaknuta fiha fi jami'i syahri ramadhan wa wajhun thalithun fi jami'i sanah. Wa madhhabu Abi Hanifah wal ma'ruf min mazhabina huwal awwal wallahu a'lam. Nah, selain doa kunut di sholat subuh, selain doa kunut di selain sholat subuh di sholat 5 waktu, nah disunahkan pula doa kunut menurut mazhab kita di setengah bulan terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kita sekarang udah apa namanya di tanggal berapa ini Ramadan? Tanggal 22 ya. Kan begitu. Itu udah tanggal 16 ke atas itu disunahkan untuk di akhir sholat witir ada doa kunutnya gitu. Nah, kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa apa namanya kunut ayak nutafiha. Ini ya, kunut di seluruh bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan, maka itu ada pendapat yang mengatakan sunnah untuk doa kunut kan begitu. Sedangkan pendapat yang ketiga bahwa setiap tahun itu mazhab Abi Hanifah kan begitu. Dan mazhab Abi Hanifah itu setiap tahun di seluruh tahun maksudnya berarti setiap hari. Sedangkan kalau mazhab kita yang asoh atau yang wal ma'ruf min mazhabina wal awal yang pertama tadi bahwa di setengah terakhir tanggal 16 bulan Ramadan itu disunahkan. Faslun fi mahalil kunuti wa ma warada fi alfadhihi min athar. Pasal tentang tempat kunut dan apa saja yang redaksi-redaksi yang pernah dibaca oleh para sahabat. I'lam anna mahallal kunuti indana fi subhi ba'da rafi minar ruku'i fi rakaati tsaniyah wa qala Malikun rahimahullah yaknutu qabla ruku'. Ketahuilah bahwa tempat kunut menurut mazhab kita dalam sholat subuh adalah setelah bangun dari rukuk di rakaat kedua. Ya, saya bilang tadi di awal tadi bahwasanya doa kunut itu kita di rakaat kedua waktu bangun dari rukuk di i'tidal sebelum kita mau sujud maka disunahkan doa kunut di situ. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Malik itu sebelum rukuk. Jadi tadi misalnya nih selesai di rakaat kedua, mau rukuk nih baru doa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau menurut pendapatnya mazhab Malik, Imam Malik. Qala ashabuna falau qanata syafi'iyun qabla ruku' lam yuhsab lahu alal asah wa lana wajhun annahu yuhsab wa alal asahi yu'iduhu ba'da ruku'i wa yasjudu lisahwi kila la yasjud wa amal lafduhu fal ikhtiyaru ayyakula fihi. Nah, permasalahannya sekarang madhab Maliki atau menurut Imam Malik itu sebelum rukuk. Ya, sebelum rukuk. Kalau kita setelah rukuk, setelah itidal. Nah, kalau kita nih gitu loh. Kita yang mazhabnya Syafi'i, sebelum rukuk kita kunutnya. Nah, menurut pendapat yang asoh itu enggak termasuk kunut itu loh. Udah enggak dihitung, itu enggak dimasuk kunut. Nah, sedangkan menurut pendapat yang lain itu sudah dikategorikan kunut. Sedangkan mengikuti pendapat yang pertama bahwa itu bukan kunut, maksudnya itu belum terkategorikan kunut, maka ketika rukuk kan itu udah selesai surat malah kunut ngikutin mazhab Malik, rukuk, bangun dari rukuk i'tidal, nah itu kunut lagi gitu. Tapi setelah itu sujud sahwi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan enggak usah sujud sahwi. Itu perbedaan pendapat. Nah, redaksinya apa? Nah, itu yang dipilih oleh Imam Nawawi nih hadisnya. Ma rawainahu fil hadis sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnad sahih an Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maqal 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yu'dhu 'alaik wa innahu la yadhillu man walit tabarakta wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan dalam hadis sahih Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain dalam sanad yang sahih dari Sayyidina Hasan bin Ali bahwa beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajariku untuk membaca kalimat dalam salat witir. Doanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait
wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man yasha'. Nah, itu udah. Itu doa kunut yang biasanya kita baca. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Qala law na'rifu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti syai'an ahsana min hadza. Fi riwayatin dzakara al-Baihaqi anna Muhammad bin al-Hanafiyyah wa ibn Abd Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala inna hadha ad-du'a huwa ad-du'a alladhi kana abi yad'u bihi fi salatil fajr fi kunutih. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa kita nggak mengetahui dari Nabi bacaan kunut selain ini, yang selain yang paling sempurna ini, selain doa kunut yang paling paling bagus ini, doa kunut yang lengkap ini yang pernah diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Lalu kemudian dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Muhammad al-Hanafiyah cucu daripada Nabi, dari Sayyidina Ali, mengatakan bahwa doa ini, doa Allahumma tini fi hadait, itu adalah doa yang dibaca ayahku yakni Sayyidina Ali dalam sholat fajar dalam kunutnya. Wastahabu ayyakula aqibah hadzal du'a Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad faqad jaa fi riwayatin min Nasa'i fi hadzal hadis bi sanad hasan wa sallallahu ala nabi. Dan juga disunnahkan setelah tadi kata beliau tabarakta wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita kan kemudian disempurnakan dengan selawat. Nah, di sini disunahkan untuk mengiringinya dengan salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa sallallahu ala nabiyyi. Qala ashabuna wa in qanata bima ja'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana hasanan wa huwa annahu qanata fi sufi ba'da ruku'. Qala Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa naghfiruka wa nu'minu bika wa nakhluqu ma yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jiddu bil kuffari mulhiq. Allahumma 'adzibil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa tsabbithhum 'ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi 'ahadtahum alaihi wa ansurhum 'ala 'aduwika wa 'aduwwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Nah, ini doa panjang yang diajarkan oleh pernah Sayyidina Umar. Nah, itu bahwa seseorang yang membaca doa kunut dalam sholat subuh lalu membaca doa panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini, itu gak masalah. Wa'lam annal manqula an Umar radhiyallahu anhu azib kafarat ahli kitab bi anna kitalahum dzalika zaman kana ma'a kafarat ahli kitab wa amma yaum fa ikhtaru ay yaqula azibil kafarah fa innahu a'am. Nah, ketahuilah bahwa yang dinukil dari Sayyidina Umar itu azib kafaratal ahli kitab, siksalah orang-orang kafir dari ahli kitab karena memerangi di zaman itu. Memerangi itu ya, yang diperangin itu adalah orang-orang kafir dari ahli kitab. Sedangkan hari ini maka orang-orang kafir itu lebih umum, nggak hanya dari ahli kitab aja kan begitu. Nggak Yahudi Nasrani aja, tapi orang-orang kafir juga banyak, ada mulhid, ada ateis kan begitu, orang-orang kafir juga. Qalu nakhla ay natsruk wa qalu yafjuruk ay yulhidu fi sifat wa qalu nafidu bi kasri fa ay nusari wa qalu jidda bi kasri jam ay al-haq wa qaluhu mulhiq bi kasri ha ala al-mashhur yuqalu bi fathiha dzakar ibn Qutaibah wa ghairuhu wa qalu dzata bainihim ay umurahum wa salatihim wa qalu al-hikmah ya kullu ma man amila qabih wa qalu wa azim ay al-himum wa qalu waj'alna minhum ay mimman hadhihi sifatuh. Nah, itu penjelasan daripada mufradat dari doa. Nanti kita share aja untuk bacaan. Sekali kita rincikan dengan artinya. Qala ashabuna yustahabu jam'u baina kunuti Umar wa ma sabaq fa in jama'a bainahuma fa asahu ta'khiru kunuti Umar. Fa in iktasara fa yaktasura awal wa inna ma yustahabu jam'u bainama idza kana munfaridan aw imama mansurina yarduna bi ta'til wallahu. Nah, ashab kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwa disunahkan untuk mengumpulkan, mengkolaborasikan doa kunut yang diajarkan Nabi sama Sayyidina Umar tadi. Jika jika dikumpulkan maka yang doa Sayyidina Umar itu ditaruh di belakang akhir. Diakhirkan doanya Nabi dulu, Allahumma tini aja dengan baru doanya Sayyidina Umar. Adapun jika pengen meringkas, saya pengen doa kunutnya paling pendek, kalau ya pengen pendek maka yang lebih afdal adalah yang pertama, Allahumma tini hadait. Nah, kesunahan untuk dikolaborasikan, digabungin tadi itu jika dia memang sholat sendiri atau dia sholat jadi imam makmum yang memang udah tahu, udah ridho dengan bacaan panjang. Kalau lama-lama
nanti kasihan orang-orang tua yang lagi sholat, yang udah capek, ngantuk dan lain-lain. Wallahu a'lam. Walam anal kunuta la ta'yana fi du'an al mukhtar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai doa kunut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.